Halo semuanya, pernah sadar nggak sih kalau di sekeliling kita ini sebenarnya penuh sama pojokan-pojokan? Yep, pojokan yang ada di mana-mana. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep di baliknya, yaitu sudut. Oke, kita mulai dari yang enak-enak dulu ya. Coba deh bayangin, sepotong pizza yang masih hangat. Lihat kan ujungnya yang runcing itu? Nah, itu dia contoh pertama kita. Atau coba dilihat ujung pensil yang baru aja diraut. Tajam kan? Bentuk itu juga contoh yang kita temuin tiap hari. Terus gimana sama laptop yang mungkin lagi ada di depan kamu sekarang? Celah antara layar sama keyboardnya itu juga ngebentuk pojokan yang sama persis. Jadi, dari pizza, pensil, sampai laptop, semuanya punya satu kesamaan, pojokan itu. Tapi pertanyaannya, apa sih nama kerennya pojokan ini dalam dunia matematika? Penasaran kan? Yuk, kita cari tahu bareng. Oke, misteri si pojokan ini akhirnya terpecahkan. Dalam matematika, kita nyebutnya sudut. Tapi sudut itu sebenarnya apa sih? Yuk kita bedah lagi lebih dalam. Nah, ini dia definisi resminya. Jadi, sudut itu intinya adalah daerah yang dibentuk sama dua garis lurus yang ketemu di satu titik. Jadi ingat ya, yang kita perhatiin itu bukan cuma titik pertemuannya, tapi seberapa lebar sih ruang di antara dua garis itu? Setiap sudut itu cuma punya dua bagian utama, simple banget. Ada yang namanya titik sudut ya, itu titik tempat ketemunya dua garis. Terus ada kaki sudut, itu ya dua garisnya itu sendiri, gampang banget kan? Nah, ini bagian yang seru nih. Ternyata sudut itu kayak keluarga besar loh. Ada banyak macamnya, dan tiap anggota keluarga ini punya sifat dan nama sendiri-sendiri. Siap kenalan sama mereka? Di keluarga ini ada 5 anggota utama, beda-bedanya cuma dari ukurannya aja. Ada si lancip yang kurus, si siku-siku yang tegap, si tumpul yang lebih lebar, si lurus yang lurus aja, sama si refleks yang paling gede. Yuk kita sapa satu-satu. Yang pertama, si lancip. Dia ini kecil, ukurannya selalu di bawah 90 derajat, makanya kelihatan runcing. Ingat kan potongan pizza sama ujung pensil di awal tadi? Nah, itu semua contoh sudut lancip. Berikutnya, ada si siku-siku. Wah, dia ini paling pas. Ukurannya presisi banget, tepat 90 derajat. Nggak kurang, nggak lebih. Bentuknya itu kayak huruf L sempurna. Coba deh lihat pojokan buku atau bingkai foto, pasti ketemu dia. Dan yang ketiga, si tumpul. Nah, ini kebalikannya si lancip. Dia lebih lebar, ukurannya di atas 90 derajat. Coba deh buka laptop kamu lebih lebar lagi. Atau perhatiin deh sandaran kursi kamu. Nah, itu dia sudut tumpul. Oke, kita udah kenalan sama keluarganya. Terus, gimana dong cara kita tahu ukuran persisnya? Nah, ini saatnya kita jadi detektif sudut dan belajar cara mengukurnya. Dan inilah dia, alat andalan kita para detektif sudut, busur derajat. Bentuknya setengah lingkaran, ada angka-angkanya dari 0 sampai 180. Ini alat wajib buat mengukur sudut biar hasilnya akurat. Cara pakainya gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Taruh titik tengah busur pas di titik sudutnya. 2. Lurusin salah satu kaki sudutnya ke angka 0. 3. Tinggal lihat deh kaki sudut yang satunya lagi nunjuk ke angka berapa. Udah, angka itu ya besar sudutnya. Simpel kan? Nah, ilmunya udah dapat. Alatnya juga udah kenal. Sekarang waktunya kita pakai buat mecahin beberapa teka-teki di sekitar kita. Siap? Teka-teki pertama nih. Bayangin jam dinding. Pas jam 6 tepat, jarum panjangnya kan ke atas. Terus jarum pendeknya lurus ke bawah. Nah, kira-kira berapa besar sudut di antara dua jarum itu? Gimana? Udah dapat jawabannya? Jawabannya adalah jeng 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 180 derajat. Yaps, benar banget. Kan kedua jarumnya jari garis lurus tuh. Nah, ingat kan tadi? Sudut yang besarnya 180 derajat itu namanya sudut lurus. Keren! Oke, lanjut teka-teki kedua. Sekarang gimana kalau jam 3 pas? Jarum panjang ke atas, jarum pendek ke samping kanan. Itu sudut apa dan berapa besarnya? Ayo tebak. Betul, pukul 3 itu ngebentuk sudut 90 derajat yang sempurna, persis kayak huruf L. Itu artinya sudut siku-siku. Wah, selamat, kalian udah resmi jadi detektif sudut sekarang. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Intinya, belajar soal sudut itu bukan cuma buat ngerjain soal ujian. Tapi ini lebih ke ngebuka mata kita, biar kita sadar kalau matematika itu ada di mana-mana. Ini tentang ngeliat pola-pola keren yang membentuk dunia kita. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan nih buat kamu. Coba sekarang, lihat sekeliling ruanganmu. Di meja, di jendela, di buku. Coba hitung, ada berapa banyak sudut lancip, tumpul, sama siku-siku yang bisa kamu temuin.
Dunia jadi kelihatan lebih menarik kan? Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya ya.